Bapak Ibu yang kami hormati, ibarat kata Pak Sarbaini, kalau ban inti rusak harus keluar ban cadangan. Yang namanya cadangan Bapak Ibu kadang tidak sesuai dengan harapan, betul? Tapi kadang-kadang ada pula ban cadangan yang bagus. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Al-Mustaqim beserta kepengurusan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia beserta jajaran. Hormat yang sama kami haturkan kepada orang-orang tua kami, Bapak Ibu alim ulama cerdik pandai yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa Bapak Ibu? Karena banyaknya nikmat Allah di atas muka bumi ini. Siapa yang banyak memakainya? Siapa? Manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena sepanjang saya berjalan di jalan kereta api tadi, tidak ada kambing yang beli risol. Tidak ada. Tidak ada yang beli roti bakar. Tidak ada. Semuanya yang membeli manusia. Oleh karena itu, makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan, seandainya air yang di darat di lautan dijadikan sebagai tinta, dan ranting yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai pena, dan seluruh dedaunan yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas, namun tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita senantiasa untuk bersyukur dan bersyukur. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah mengatakan, kalau kamu pandai bersyukur, niscaya akan aku tambah. Tapi kalau kamu kufur, kata Allah, bukan nikmatnya yang dikurangi, tapi Allah langsung ancam, inna adabi lasyadid, ingatlah ajaku amat pedih. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nampak-nampaknya di antara jemaah kita ini ada Ramadan yang terakhir. Mengapa? Bukan saya karena saya ahli nujum, bukan paranormal, bukan. Karena Rasul sendiri yang mengatakan, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, umur 60 sampai 70 tahun itu ibarat di medan perang. Kemudian sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasul? Yaitu banyak di antara umur 67 sampai 70 gugur. Jadi setelah ini Bapak Ibu pulang kita tengok KTP masing-masing. Kalau ada yang 60 sampai 70, waspadalah. Jadi Bapak Ibu, artinya apa? Karena ini adalah bulan suci Ramadan, mari kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kenapa?
seperti yang semua Ustaz sampaikan, tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita dapat bersua dengan Ramadan 1447. Betul? Betul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibarat banyak kali ibaratnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau judul yang di MDI itu apa? Waspada aliran sesat. Tapi karena ini Ustaz cadangan, judulnya kita rubah, yaitu 3 hal yang mempengaruhi amal ibadah seseorang. Apa? 3 hal yang mempengaruhi amal ibadah seseorang. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa penamaan bulan suci Ramadan itu banyak. Ada yang mengatakan Ramadan itu syahrul siyam, betul. Ada yang mengatakan Ramadan itu syahrul mubarak, betul. Dari sekian banyak nama-nama Ramadan itu, kita ambil salah satunya adalah syahrul amal, yaitu bulan untuk memperbanyak amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata rahasia dijadikannya Lailatul Qadar itu, apa arti Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beramal ibadah pada malam itu, maka sama kita beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Bapak Ibu, kita ini usianya paling hebat itu 80 tahun. Sementara amal kita itu sedikit. Dosa kita lebih banyak daripada amal kita, betul Bu? Betul? Maka untuk mengimbangi itu semua, Allah sediakan namanya malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya dosa yang banyak yang kita lakukan itu dapat tertutupi dengan amal ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama yang mempengaruhi amal ibadah kita itu ialah cara kita melaksanakan ibadah tersebut. Apa yang pertama? Cara kita melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama kita ambil contoh sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau melaksanakan sholat itu jangan buat malaikat itu muak melihat kita. Allah, ada seperti itu. Allah, jadi seolah-olah dia sholat itu kayak mau mati. Sebenarnya bukan seperti itu. Ada di dalam sebuah riwayat dikatakan, sholatlah kamu itu seolah-olah Allah itu ada di depan kamu, seolah-olah. Kalau kita Bapak Ibu menghadap bupati saja kita serius, maka begitu juga kalau kita menghadap sedang sholat. Allahu Akbar. Apa contoh selanjutnya? Kemudian doa. Apa? Doa. Ketika kita berdoa juga kepada Allah, doa itu apa? Doa itu adalah permintaan. Maka ketika kita meminta kepada Allah, maka mintalah secara serius. Angkat tangan. Karena seperti itu yang dicontohkan Rasul. Bukan meminta itu berpangku tangan di atas paha. Kan seperti itu yang Ustaz ajarkan kan? Ya, kalau kita minta duit saja sama ayah dan ibu kita seperti ini, betul? Masa kita minta kepada Allah tangannya di paha? Artinya apa? Ini tidak menunjukkan keseriusan bahwa kita itu butuh dengan apa yang kita minta. Maka sekali lagi, kalau kita melaksanakan ibadah itu juga harus serius. Kemudian juga dengan puasa.
puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini supaya kita tidak bermalas-malasan. Artinya apa? Kita tetap melaksanakan rutinitas sebagaimana biasanya. Tidak banyak tidur-tiduran. Sebenarnya ini teguran untuk diri yang menyampaikan sendiri juga. Karena seperti itulah pada intinya. Karena kita tidak makan seharian, banyak malas-malasan. Lama di masjid bukan baca Quran, banyak guling-gulingnya, banyak ngobrolnya. Seperti itu. Tadi yang pertama apa yang mempengaruhi amal ibadah? Cara melaksanakan ibadah. Yang kedua yang mempengaruhi amal ibadah seseorang itu ialah tempat melaksanakannya. Tempat melaksanakannya. Sebaik-baik kita melaksanakan ibadah sholat di mana? Di masjid. Dan sebaik-baiknya masjid di muka bumi ini ada di mana? Di Baitullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis riwayat yang begitu panjang. Inti dari sebuah hadis tersebut ialah nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Makkatul Mukarramah. Kemudian Makkah memohon kepada Allah, ya Allah, aku akan masuk kepada surgamu, tapi panggil juga Madinatul Munawwarah. Apa? Madinatul Munawwarah. Kemudian Madinah juga memohon kepada Allah, ya Allah, aku akan masuk kepada surgamu, tapi juga panggil juga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga memohon kepada Allah, ya Allah, aku akan masuk kepada surgamu, tapi panggillah seluruh masjid dan musola yang ada di muka bumi ini. Dan masjid dan di muka bumi ini juga berseru kepada Allah, ya Allah, aku akan masuk kepada surgamu, tapi panggil jugalah orang-orang yang meramaikan masjid. Semoga kita yang hadir pada hari ini tergolong kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Apa tadi? Tempat melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian di dalam masjid ini Bapak Ibu, kalau seandainya kita tahu ada minimal 3 pekerjaan di masjid ini yang sangat mulia, dan seandainya kita tahu besar pahala tersebut, kita akan berebut untuk mengambil posisi tersebut. Apa itu? Yang pertama imam, yang kedua muazin, yang ketiga saf terdepan. Untuk menjadi imam itu kita harus belajar. Untuk menjadi muazin yang baik itu kita harus belajar. Ada sebuah cerita juga Bapak Ibu, yaitu cerita ini di tanah Irak. Ada sepasang sejoli yang saling mencintai. Seorang laki-laki ini beragama Islam, tapi seorang perempuan ini non-muslim. Apa? Seorang non-muslim. Ternyata bukan hanya sebatas itu, bahwa orang tua dari perempuan tersebut adalah seorang pemuka agama non-muslim tersebut. Akhirnya apa? Dia memohon kepada orang tuanya untuk dapat dinikahkan kepada seorang pemuda yang dia cintai itu, yang beragama Islam. Capek orang tuanya untuk menasihati supaya tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, tetapi semua cara yang dilakukan oleh orang tuanya itu tidak mempan. Terakhir dibawanya lah seorang anaknya ini ke suatu daerah terpencil, yaitu daerah apa namanya saya lupa. Disitulah dibawanya anak tersebut. Kemudian didengarkanlah kepada anaknya itu di kampung itu adalah panggilan seruan azan yang tidak enak didengar sama sekali.
Kemudian anaknya ini bertanya, "Wahai ayah, suara apakah itu ayah?" "Nak, itulah nak, kalau agama Islam itu kalau mau ibadah itu dipanggil seperti itu." Seperti apa? Pokoknya tidak enaklah azannya itu. Akhirnya karena mendengar suara azan yang tidak enak tersebut, maka pupuslah hati seorang wanita itu untuk masuk agama Islam. Artinya bahwa kita jadi seorang muazin juga harus belajar. Kepada anak-anak ustadz ini yang dirikan subuh, ya, azan itu harus betul-betul, karena salah sedikit penyebutan salah artinya. Karena yang namanya masih anak-anak wajar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang betul adalah asyhadu an la ilaha illallah. Sedikit perbedaannya, kedengarannya cuma sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi maknanya jauh berbeda. Arti asyhad apa? Asyadun artinya singa. Asyadun singa, namirun harimau, kan ada lagunya. Makanya yang betul itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Ini sangat berbeda artinya. Makanya kita dituntut untuk belajar dan terus belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi amal ibadah seseorang itu ialah cara, mohon maaf, waktu kita melaksanakan ibadah tersebut. Apa yang ketiga? Waktu kita melaksanakan ibadah tersebut. Kita ambil suatu contoh. Anak di sekolah disuruh mengerjakan PR. Ya, jam sekian harus dikumpul. Tapi ada 2 orang anak yang tidak sanggup untuk menyelesaikan waktu yang ditentukan. Akhirnya PR dibawa pulang. Setelah dikumpul, anak yang tepat waktu dengan yang besoknya mengumpul nilainya sama-sama betul 10. Kira-kira guru memberi nilai sama kah? Tidak. Begitu jugalah amal ibadah yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, nanti banyak di antara kita mungkin lebaran itu adalah mudik. Mudik itu adalah menjadi musafir. Banyak di antara kita kena memanfaatkan musafir tersebut, dia tidak berpuasa. Bolehkah? Boleh. Tapi nilainya itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Kuis, 1 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Yang pertama untuk laki-laki, bukunya ditutup. Pertanyaan pertama untuk laki-laki. Ada sebuah kisah yang Ustadz sampaikan tadi. Pertanyaannya, di manakah negara yang Ustadz sebutkan tadi? Senior boleh? Boleh senior? Silakan. Ini adalah senior yang digelar dari kemarin. Betul Bu? Betul. Ya, kasih Ustadz hadiahnya. Berarti besok senior libur ya. Kemudian yang perempuan, pertanyaannya adalah, coba sebutkan 2 hal yang mempengaruhi amal ibadah seseorang. Siapa? Tunjuk tangan. Ada? Oh, Maria yang kemarin ya.
Ya, tahu jawabannya? Sholat. Karena tidak dapat tetap diberi hadiah. Oke. Ya, Hanin. Coba sebutkan 2 dari 3 yang mempengaruhi amal ibadah seseorang. Sholat, doa, puasa. Ada yang lain? Ada yang lain? Betul tadi Bu? Belum tepat ya, ada yang lain? Ada 3, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Atau satu saja? Jawab abu-abu. Ya, ini di bawah siapa namanya? Iya. Tempat melaksanakannya. Diminta tadi 1 ya. Ya, tempat melaksanakannya. Yang kedua, cara melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah waktu melaksanakannya. Ya. Hadiahnya mana? Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak kata yang tidak pada tempatnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.